Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Yulianti, NIM 212120097. Saya akan menjelaskan kasus 1, yaitu nomor 1, apa keluhan utama pasien tersebut? Keluhan utama pasien tersebut yaitu badan lemah dan sakit perut. Nomor 2, apa data subjektif pasien tersebut? Data subjektif pasien tersebut yaitu keluhan saat ini, pasien merasakan badan lemah dan sakit perut. Pagi ini pasien sudah membuang air besar sebanyak 5 kali dengan feses cair. Yang nomor 3, apa data objektif pasien tersebut? Yang diperoleh dari data objektif pasien tersebut yaitu pasien tanpa lemah dan pasien tanpa pucat. Nomor 4, bagaimana hasil pemeriksaan tanda-tanda vital pasien? Yaitu menghasilkan TD-nya 100/60 mmHg, T-nya 38 derajat Celcius, dan N-nya 75 dikali per menit. Yang nomor 5, apa masalah keperawatan utama yang muncul pada kasus di atas? Yaitu defisit volume cairan dan elektrolit beda output cairan yang berlebihan. Nomor 6, apa tujuan pemasangan infus? Tujuan pemasangan infus yaitu 1. Mempertahankan atau mengganti cairan tubuh yang mengandung air, elektrolit, vitamin, protein, lemak, dan kalori yang tidak dapat dipertahankan secara adekuat melalui oral. Yang kedua, memperbaiki keseimbangan asam basa. Yang ketiga, memperbaiki volume komponen-komponen darah, memberikan jalan masuk untuk pemberian obat-obatan ke dalam tubuh. Yang keempat, memonitor tekanan vena ventral atau CFP. Nomor 7, sebutkan jenis-jenis cairan infus. Cairan infus terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1 cairan infus kristaloid dan cairan infus koloid. Yang nomor 8, bagaimana cara perhitungan cairan tetesan infus dewasa? Yaitu kita menggunakan rumus tetesan per menit sama dengan jumlah cairan yang dibutuhkan dikali faktor tetesan 20 dibagi per waktu yang ditentukan per jam dikali 60 menit. Nomor 9, bagaimana cara perhitungan cairan tetesan infus pada anak-anak? Yaitu kita menggunakan rumus tetesan per menit sama dengan jumlah cairan yang dibutuhkan dikali faktor tetesan yaitu 60 per waktu yang ditentukan per jam dikali 60 menit. Nomor 10, bagaimana prosedur pemasangan IVFD mulai dari tahap prainteraksi, orientasi, interaksi, tahap kerja atau terminasi? Yaitu pada tahap prainteraksi. 1. Identifikasi kebutuhan pasien yang akan dilakukan tindakan. Yang kedua, menginformasi ketersediaan format kontak disesuaikan dengan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, perawat mencuci tangan. Yang keempat, mempersiapkan alat yaitu standar infus, set infus atau blood set, transparan infus, cairan infus, IV, kateter ukuran untuk anak 22,4 sedangkan untuk dewasa 20,18, alkohol swab, tourniquet, pengalas, bongkok 1 buah, plaster atau handiplas, sarung tangan atau handscoon, dan gunting. Seterusnya pada tahap orientasi, yaitu perawat memperkenalkan diri kepada pasien. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan oleh perawat kepada pasien. Seterusnya pada tahap prainteraksi, yaitu perawat mendekatkan diri, perawat mencuci tangan, mengucapkan salam, mengucapkan basmalah, identifikasi sambil melihat gaya identitas pasien, nama pasien, dan tanggal lahir pasien, mendekatkan alat, menjaga privasi pasien atau menutup skarum, gorden, memasang sampiran. Selanjutnya, mengatur posisi pasien sesuaikan dengan tindakan yang akan dilakukan. Perawat memasang handscoon. Selanjutnya pada tahap kerja,
1. Pastikan regulator di selang infus dalam kondisi tertutup. Yang kedua, hubungkan cairan infus dan set infus dengan menusukkan ujung selang ke bagian botol infus. Yang ketiga, gantungkan botol cairan pada standar infus. Yang keempat, isi cairan ke dalam tabung tetesan infus dengan menekan bagian tabung tetesan hingga tabung tetesan terisi sebagian dan buka penutup atau kolom selang sehingga selang terisi cairan dan udara di dalam selang keluar. Yang kelima, ujung dari infuset angkat sampai sejajar dibuka klemnya sehingga tidak ada udara masuk. Yang keenam, atur posisi klien. Yang ketujuh, pasang pengalas pasien. Yang kedelapan, pilih dan pastikan vena yang akan diinsersi atau vena besar lurus dan tidak bercabang. Nomor 9, pasang tourniquet 5 cm dari area yang akan disensi. 10, bersihkan kulit dengan kapas alkohol atau melingkar dari dalam keluar atau menggosok dengan satu arah. Yang ke-11, pegang IV dengan suhu 30-45. Yang ke-12, insensi vena jika tanpa darah, tarik mandiri kira-kira 0,5 cm. Lepaskan tourniquet, kemudian dorong perlahan IV cat sampai batas akhir IV cat. Yang ke-13, sambungkan IV cat dengan selang infus. Yang ke-14, lepaskan tourniquet dan lepaskan kepala tangan. Yang ke-15, perhatikan apakah terdapat tanda-tanda inflamasi di aliran penusukan. Dan yang ke-16, jika tidak terdapat tanda-tanda inflamasi, lakukan fiksasi. Yang ke-17, atur tetesan infus sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang ke-17, atur tetesan infus sesuai dengan kebutuhan. Yang ke-18, untuk transfusi, lepaskan cairan infus dan pasang kebutuhan darah, kemudian atur tetesan transfusi. Yang terakhir, tahap terminasi, yaitu 1. Mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, merapikan pasien dan tenaga pasien klien setelah dilakukan tindakan. Yang ketiga, lakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya. Yang keempat, membersihkan alat. Yang kelima, perawat mencuci tangan. Yang keenam, dokumentasi atau catat tanggal waktu pemasangan, ukuran, dan jenis cairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.